Setiap kali terjadi aksi demonstrasi yang berujung ricuh, muncul pertanyaan yang sama. Siapa dalang di baliknya? Apakah ini murni luapan kekecewaan sosial? Ataukah ada skenario yang lebih terstruktur? Hari ini, kita akan membongkar dugaan benang merah yang menghubungkan aksi anarkistis di jalanan Indonesia dengan aliran dana asing dan jaringan rekrutmen senyap di media sosial. Kapitalis, lihat kelakuan mereka! Kelompok yang mengidentifikasi diri sebagai anarko kerap menjadi sorotan. Gerakan yang berakar dari ideologi penolakan terhadap segala bentuk hierarki dan negara ini kini diduga telah dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk memicu kekacauan, didanai dari luar negeri, dan direkrut dari kamar-kamar tidur generasi muda Indonesia. Hasil penyelidikan aparat keamanan, seperti yang pernah diungkap oleh Kapolda Jawa Barat, menunjukkan indikasi kuat adanya afiliasi internasional dan dana masuk yang menyokong aksi anarkis. Ini bukan lagi sekadar sumbangan sukarela, melainkan pendanaan yang disalurkan dengan pola tersembunyi. Ke kelompok anarkis tertentu di luar negeri, dan dia berhasil diterima, accepted oleh kelompok internasional tersebut. Buktinya kelompok internasional tersebut mengirimkan dana kepada mereka. Sumber kepolisian menyebut, afiliasi ini terjalin setelah kelompok anarko lokal terbukti memenuhi syarat khusus dari jaringan internasional. Syarat tersebut, mereka harus melakukan aksi kekerasan dan perusakan yang kemudian divideo dan diunggah ke sebuah website atau forum tertutup internasional. Setelah diyakini memiliki kesamaan paham, barulah transfer dana terjadi. Jumlahnya disebutkan mencapai puluhan juta rupiah dari beberapa nama di luar negeri. Seringkali menggunakan nama samaran atau julukan. Dana ini diduga digunakan untuk mobilisasi pembelian logistik untuk aksi kekerasan seperti molotov atau benda perusak. Bahkan mungkin untuk membantu anggota yang tertangkap. Ini adalah kekerasan yang terorganisir, bukan spontan. Jika pendanaan adalah bahan bakar, maka media sosial adalah mesin rekrutmen utamanya. Jaringan anarko diduga kuat memanfaatkan platform digital untuk menyebarkan ideologi dan merekrut anggota baru, terutama dari kalangan remaja dan pelajar yang rentan terhadap isu kekecewaan sosial dan ketidakadilan. Kelompok ini memanfaatkan berbagai platform, mulai dari Telegram, grup chat terenkripsi, hingga forum-forum diskusi online yang jarang terpantau. Mereka menyebarkan literasi, e-book, dan video yang mendoktrin paham anarkisme sebagai solusi tunggal atas masalah sosial ekonomi. Mereka mengincar individu yang menunjukkan kekecewaan akut terhadap sistem, kemiskinan, dan ketidakadilan. Melalui kolom komentar atau pesan pribadi, mereka mulai menyusupi dan memberikan validasi atas rasa marah tersebut. Aksi vandalisme seperti grafiti atau perusakan yang terekam kamera diunggah secara masif di media sosial. Hal ini berfungsi ganda sebagai bukti loyalitas kepada jaringan internasional dan sebagai alat propaganda untuk menarik lebih banyak pengikut yang menganggap aksi tersebut sebagai bentuk perlawanan heroik. Pola rekrutmen ini sangat cerdik. Mereka tidak datang membawa senjata, tapi membawa ide. Mereka memanfaatkan krisis identitas dan kekecewaan anak muda, menjanjikan rasa memiliki dalam sebuah perlawanan yang tampaknya keren di media sosial. Dampak dari gerakan anarko yang didanai dan direkrut secara terorganisir ini sangat nyata. Kerugian material, gangguan stabilitas, dan yang paling berbahaya, radikalisasi ideologi di kalangan generasi muda. Aksi yang awalnya diduga hanya luapan protes, kini berpotensi menjadi tindakan makar yang disusupi. Perusakan properti negara adalah upaya merusak demokrasi dan mengganggu stabilitas nasional. Penting untuk membedakan anarkisme versi mereka meskipun dilatar belakangi kekecewaan sosial ekonomi, berfokus pada perusakan dan kekerasan fisik tanpa ada motif mati syahid. Namun keduanya sama-sama mengancam keamanan.
Aparat menghadapi tantangan besar karena jaringan ini bergerak layaknya sel-sel terpisah dan menggunakan teknologi enkripsi, membuat penelusuran identitas dan aliran dana menjadi kompleks. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Kewaspadaan digital adalah kunci. Orang tua, guru, dan masyarakat harus lebih peka terhadap konten yang dikonsumsi anak muda. Ideologi yang mengajak pada perusakan dan kekerasan, tak peduli apapun namanya, tidak akan pernah menjadi solusi bagi ketidakadilan. Ini adalah tugas bersama untuk mengeringkan mata air dana asing dan memutus rantai rekrutmen senyap yang meracuni pikiran generasi penerus bangsa.